Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa semester 3 Hukum Ekonomi Syariah yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan berjumpa kembali untuk membahas atau berdiskusi tentang tema-tema kita di fikih siyasah. Dan pada kali ini kita pada pembahasan tema yang keempat ya. Tema yang keempat adalah tentang nilai-nilai dasar fikih siyasah. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya berharap kondisi teman-teman mahasiswa, rekan-rekan mahasiswa semuanya, dan para pemirsa yang budiman dalam kondisi sehat walafiat, dalam kondisi yang baik, dan diberikan kelancaran di dalam segala urusannya, diberikan keberkahan di dalam kita belajar, dan diberi kemudahan di dalam setiap langkah kita untuk selalu bersemangat menuntut ilmu. Oke, rekan-rekan semuanya yang berbahagia, di pertemuan keempat adalah mengenai tentang prinsip ya atau nilai dasar fikih siyasah ya. Prinsip atau dasar itu secara umum memang identik dengan asas ya, atau dasar atau landasan, seperti itulah kira-kira. Nah, di kalangan umat Islam ada pendapat bahwa Islam adalah agama yang komprehensif ya. Di dalamnya terdapat sistem politik dan ketatanegaraan. Di sana juga ada sistem ekonomi, sistem sosial, dan sebagainya. Misalnya Rasyid Ridho, kemudian Hasan al-Banna, dan Al-Maududi meyakini bahwa Islam adalah agama yang serba lengkap. Nah, di dalam ajarannya antara lain terdapat sistem ketatanegaraan atau politik ya. Oleh karenanya dalam bernegara, umat Islam hendaknya kembali kepada ketatanegaraan Islam dan tidak perlu atau bahkan jangan meniru ya sistem ketatanegaraan dari barat ya. Sistem ketatanegaraan atau politik Islam yang harus diteladani adalah sistem yang telah dilakukan oleh Nabi besar Muhammad SAW dan 4 Khulafaur Rasyidin ya. Sayyid Qutb di dalam tafsir fi Zilal Quran berpendapat bahwa Islam adalah agama yang sempurna dan amat lengkap sebagai suatu kehidupan yang tidak saja meliputi tuntunan moral dan peribadatan, tetapi juga sistem politik termasuk bentuk dan ciri-cirinya, sistem masyarakat, sistem ekonomi, dan sebagainya. Tidak jelas apa Islam yang mereka maksud ya, dilihat dari segi ajarannya. Jadi yang saya sebutkan tadi itu kan ajaran dari tokoh-tokoh ini tadi ya. Nah, artinya apakah Islam dalam pengertian dasar ya, seluruh ajaran yang terkandung di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul, ataukah Islam dalam pengertian mencakup Al-Quran dan Sunnah Rasul serta penafsiran para ulama dan prakteknya? Nah, jika Islam yang dimaksud di sana adalah pengertian yang pertama, yaitu seluruh ya, ajaran Islam itu kemudian harus diterapkan di dalam sebuah negara tadi, maka masih perlu dipertanyakan ya, masih banyak pertanyaan yang muncul di sana. Sedangkan kalau kita menggunakan pengertian Islam yang kedua, yaitu mencakup Al-Quran, hadis, dan penafsiran para ulama serta prakteknya ya, barangkali mungkin bisa diterima, apalagi dalam konteks keindonesiaan tentunya ya.
itu melanggar kesepakatan bersama ya. Karena Indonesia dibangun dengan asas kesepakatan yang kita sebut sebagai Pancasila, tidak kemudian menyeluruh apa yang ada di dalam ajaran agama Islam itu menjadi hukum yang diformalkan, karena keanekaragaman ya, itu adalah sesuatu yang niscaya, apalagi itu di Indonesia. Nah, paradigma pemikiran bahwa Islam dalam pengertian yang pertama tadi, yaitu seluruh kandungan yang ada di dalam Al-Quran dan Rasul, di dalam hadis Rasul atau sunnah Rasul, adalah agama yang serba lengkap dan di dalamnya terdapat berbagai sistem kehidupan seperti sistem ketatanegaraan. Secara sepintas memang dibenarkan di dalam Al-Quran sendiri, karena kita bisa mengetahui misalkan di dalam surah Al-Maidah ayat 3 misalkan, di sana dikatakan bahwa pada hari ini telah kusempurnakan agamamu dan kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam menjadi agamamu. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Itu ayatnya. Jadi ya benar, memang di dalam Islam itu ya lengkap, tetapi apakah kemudian bisa kita terapkan begitu saja tanpa melihat sisi-sisi yang lain gitu ya, yaitu sisi-sisi kondisi konkret di mana negara itu berada gitu. Nah, namun ayat-ayat ini harus diaplikasi maknanya, apakah mendukung pendapat di atas ya, yaitu apa mendukung tadi, apakah keseluruhan ajaran agama Islam itu kemudian bisa diterapkan ya, secara begitu saja di dalam sebuah masyarakat atau di dalam sebuah negara. Itu kan pertanyaannya yang menjadi poin penting ya. Nah, jika yang dimaksud ad-din ya, dalam ayat yang saya bacakan tadi mengandung maksud bahwa sebagai agama ad-din yang diwahyukan kepada para nabi, mulai dari Nabi Adam, Ibrahim, Musa, Isa dan seterusnya sampai kepada Nabi Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul terakhir, menjadi sempurna ajarannya dan menjadi sempurna wahyu yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Nah, tafsir atau Bari menyebutkan bahwa takwil ayat tersebut adalah Allah menyempurnakan kewajiban-kewajiban, hukum-hukum, perintah dan larangan yang halal dan yang haram, dan berbagai ibadah yang berhubungan dengan urusan agama bagi manusia, serta wahyu diturunkan kepada Rasulnya. Nah, ini adalah makna sekilas saja tentang Al-Maidah ayat 3. Nanti rekan-rekan mahasiswa tentunya bisa menelaah lebih lanjut, dan di dalam Quran surat yang lain, misalkan di dalam surat Al-An'am ayat 38 ya, saya ulangi, di surat Al-An'am ayat 38, kemudian di Quran surat An-Nahl ayat 89. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana mewujudkan kebahagiaan ya, dunia dan kebahagiaan akhirat ya. Al-Quran tentunya tidak menjelaskan secara teknis pelaksanaannya ya, melainkan di dalam Al-Quran itu hanya bersifat global atau dasar-dasarnya saja ya. Masalah ibadah saja, misalkan tentang sholat, misalkan tentang haji, tentang zakat ya. Al-Quran tidak menyebutkan secara detail ya, bagaimana tata cara peribadatan tersebut ya. Nabilah yang kemudian melakukan sunnah ya, melakukan sunnah tata cara pelaksanaan ibadah tersebut ya. Demikian pula ya di dalam masalah-masalah muamalah, apalagi dalam masalah politik dan kemasyarakatan, Al-Quran tidak mematok atau tidak memberikan garis tegas gitu ya, atau tidak memberikan teknis tegas yang jelas gitu ya,
bagaimana pelaksanaan politik dan kemasyarakatan. Di dalam Al-Quran hanya menjelaskan pokok-pokoknya saja sebagai basis spiritual dan moralitas dalam mengatur hidup masyarakat dan bernegara. Nah, artinya apa? Artinya bahwa Al-Quran tidak menetapkan sistem politik dan pemerintahan, sistem sosial dan sebagainya secara absolut dan tertentu yang harus diikuti oleh umat Islam. Nah, ia hanya menetapkan dasar-dasar atau prinsip-prinsipnya saja. Tapi dengan prinsip-prinsip tersebut, dengan dasar-dasar tersebut dapat dirumuskan sistem politik dan pemerintahan Islam, sistem ekonomi Islam, sistem sosial Islam, dan lain sebagainya. Ya, tentunya disesuaikan, ya, semuanya itu disesuaikan dengan apa? Disesuaikan dengan tuntutan zaman dan tempat. Nah, dengan demikian, ya, ayat-ayat yang terkait tentang kesempurnaan Islam yang saya sebutkan di atas, ya, di Al-Maidah ayat 3, Al-An'am ayat 38, An-Nahl ayat 89, ya, mungkin juga dia ada Al-Qasas ayat 77, ya. Tidak dapat disimpulkan bahwa sekalipun Al-Quran memuat mengenai banyak hal, ya, namun tidak berarti ia mengandung segalanya, ya. Dan di dalam Al-Quran dapat memberi jawaban secara langsung terhadap segala masalah yang dihadapi manusia, ya. Tapi dengan kajian yang luas, dan intensif, ya, terhadap ayat-ayatnya, terhadap ayat-ayat di dalam Al-Quran tadi, dengan melalui kajian yang sangat luas dan komprehensif, ya, ia kemudian dapat difungsikan, ya, menjawab, ya, berbagai masalah, ya. Dalam hal ini tentunya adalah tentang permasalahan di dalam fikih siasah. Nah, karena itu dapat dipahami usaha ulama fikih menerapkan metode qiyas di dalam menetapkan hukum sesuatu yang tidak ada penjelasan nas hukumnya dengan cara mengaitkan dengan sesuatu hal yang ada nas hukumnya di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, karena ada analogi ilat atau sebab hukum pada kedua hal tersebut. Nah, demikianlah yang terjadi dalam kaidah fikih yang lain. Nah, sebagai upaya apa? Sebagai upaya untuk mengembangkan hukum Islam. Ini adalah sebagai bukti bahwa Al-Quran dan bahkan Sunnah atau hadis Rasulullah SAW tidak mengandung segala-galanya dan mampu secara langsung, ya, menjawab seluruh masalah. Artinya kita tidak cukup dengan menggunakan Al-Quran dan hadis saja tanpa ada penjelasan ulama, ada penjelasan ahli-ahli yang terkait dengan bidang-bidang fikih siasah atau tentang ketatanegaraan, begitu. Jadi harus butuh petunjuk. Itu siapa, ya? Ya, mereka yang memiliki ilmu, mereka yang mendalami pengetahuan tentang bidang-bidang tertentu tadi, begitu. Dan Al-Quran dan hadis itu meletakkan prinsip-prinsipnya jika memang itu tidak ditemukan pedoman teknisnya. Tetapi di dalam Al-Quran dan hadis itu sudah ada patokannya, tetapi saja memang secara teknis itu tidak dijelaskan secara rinci, begitu kira-kira. Nah, di sini, ya, permasalahan akan menjadi jelas, ya, jika kita melihat, ya, ayat-ayat atau hadis yang membicarakan tentang prinsip atau dasar-dasar ajaran Islam, ya, tentang hidup bermasyarakat dan bernegara.
Nah, oleh sebab itu saya di sini tidak akan banyak menyampaikan materi, tetapi saya mengambil dua hal yang mungkin sesuai untuk bisa kita diskusikan lebih lanjut tentang nilai-nilai dasar fikih siasah. Saya mengambil dari dua hal saja dari Al-Quran dan hadis ya. Banyak sekali sebenarnya di dalam Al-Quran itu prinsip-prinsip tentang bermasyarakat dan bernegara, tentang fikih dan fikih siasah ini. Nanti jika ada yang tidak jelas atau belum saya tulis, nanti bisa kita diskusikan ya, supaya kita lebih bisa memahami prinsip-prinsip dari Al-Quran terkait tentang fikih siasah, yaitu tentang bagaimana bermasyarakat dan bernegara. Nah, di sini ada beberapa yang saya tulis. Nah, prinsip dari Al-Quran yang pertama adalah kedudukan manusia di atas bumi. Nah, ini saya tulis di dalam saya tulis Quran dan surahnya saja dan ayat berapa. Ini teman-teman ngecek satu-satu. Ini kalau kita bacakan, kita tulis di sini kemudian kita bacakan, waktunya akan sangat panjang sekali. Tetapi saya tulis begini, nanti teman-teman bisa mencari ayat-ayat ini ya, untuk bisa dipelajari lebih lanjut, mungkin tentang tafsirnya, kemudian pendapat-pendapat ulama tentang ayat-ayat ini. Begitu. Jadi kedudukan manusia di atas bumi itu sebagai khalifah fil ard. Artinya dia sebagai bisa sebagai penjaga, dia bisa sebagai pemimpin, begitu ya. Nanti kita akan di pertemuan ke-6 kita akan memahami tentang khalifah itu ya, tentang jadi begitu. Apa manusia itu disebutkan di dalam Al-Baqarah, inni ja'ilun fil ardi khalifah, begitu ya. Jadi manusia itu sebagai khalifah ya, sebagai disebutkan di situ sebagai penduduk bumi, begitu ya, sebagai pemelihara bumi, begitu. Nah, dan sebagainya di surah An-Nur ayat 55, An-Naml ayat 62, As-Sod 626, Ali Imran ayat 26, Al-An'am ayat 165, kemudian Yunus ayat ke-14. Nah, kemudian yang berikutnya adalah prinsip sebagai umat yang satu. Nah, ini juga sesuatu yang penting juga di dalam kenegaraan kita ya. Nah, di dalam surah Al-Baqarah ayat 213 ya. Kemudian di surah Al-Hujurat ayat ke-13. Kemudian yang berikutnya kita kecilkan aja, prinsip penegakan hukum dan keadilan. Ini juga menjadi prinsip di dalam Al-Quran. Ada beberapa ayat di dalam Al-Quran itu menegaskan bahwa prinsip bernegara itu adalah penegakan hukum dan keadilan. Nah, kita temukan di dalam surah An-Nisa ayat 58, kemudian di surat An-Nisa ayat 135, An-Nisa 105, dan Al-Maidah ayat 6. Yang berikutnya adalah prinsip kepemimpinan ya. Prinsip kepemimpinan kita temukan di dalam surah Ali Imran ayat 118, kemudian di surah An-Nisa ayat 59 dan Asy-Syu'ara ayat 150 sampai 152. Ini banyak banget ini ya. Mungkin kemudian di prinsip musyawarah itu juga bisa kita temukan di dalam surat Ali Imran ayat 159, Asy-Syu'ara ayat 38. Ali Imran 159, Asy-Syu'ara ayat 38. Kemudian prinsip persatuan dan kesatuan ada Quran surah Ali Imran ayat 103, kemudian Al-Hujurat ayat 10. Kemudian ada prinsip persamaan. Nah, ini tinggal saya klik aja nanti keluar ayatnya. An-Nisa ayat 1, kemudian Al-Hujurat ayat 13. Nah, kemudian prinsip hidup bertetangga, hubungan antar negara bertetangga
ini saya klik aja An-Nisa ayat 2. Kemudian prinsip tolong menolong dalam membela yang lemah, ini juga ada di surat, ada 4 ayat. Al-Maidah ayat 2 atau ayat 11, Al-Bala'ah 12 sampai 16, Al-Maun ayat 1 sampai 3. Nah, banyak sekali ya. Kemudian di dalam prinsip berikutnya adalah prinsip perdamaian dan peperangan hubungan internasional. Di sini sangat banyak ayatnya, 1 2 3 4 5 6 7 8, ada sekitar 8 ayat ya. Ini 2 ayat berarti sekitar 9 ayat. Nisa, Al-Anfal, Al-Hujurat, Al-Mumtahanah, Al-Baqarah, kemudian Al-Baqarah dan At-Taubah. Nah, kemudian yang berikutnya adalah prinsip ekonomi dan perdagangan. Kita klik ada 6 item. An-Nisa ayat 29, Al-Baqarah ayat 275, Al-Baqarah 198, Al-A'raf ayat 85, Al-Isra 35, Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 3. Nah, kemudian prinsip administrasi dan dalam perikatan muamalah ada Al-Baqarah 283. Ini ayat yang panjang ya, ayat panjang yang di sana bercerita tentang utang piutang begitu ya. Intinya utang piutang itu dicatatkan begitu ya, pesan yang ada di dalam surah Al-Imran ayat Al-Baqarah ayat 283 ya. Kemudian prinsip membela negara itu juga disebutkan di dalam At-Taubah ayat 38 dan At-Taubah ayat 3. Yang berikutnya ini adalah tentang prinsip-prinsip hak asasi manusia begitu ya, atau prinsip-prinsip hak asasi. Ada hak hidup, hak atas milik pribadi dan mencari nafkah, hak atas pengorbanan, penghormatan dan kehidupan pribadi, hak berpendapat dan berserikat, hak kebebasan beragama, toleransi atas agama dan hubungan antar pemeluk agama, hak persamaan di depan hukum dan membela diri, hak kebebasan dari penganiayaan, hak kebebasan dari rasa takut. Nah, ini semuanya ada di dalam Al-Quran. Ini saya klik di ayat 33. Ini ada 4 item, ada 4 ayat. Al-Baqarah 188, An-Nisa 29, An-Nisa 32, Al-Jumu'ah ayat 10 gitu ya. Banyak sekali. Nah, ini nanti teman-teman tinggal baca aja ini ya. Saya kira apa yang ada di sini itu sudah ada di sesuai ya, sudah sesuai atau sudah ada di undang-undang dasar kita sebenarnya ya. Nah, ini semuanya ada, hak berpendapat, berserikat, penghormatan pribadi, hak hidup, ini semuanya ada di dalam hak prinsip hak asasi manusia. Kemudian yang berikutnya adalah prinsip amal ma'ruf nahi munkar. Kita temukan di Quran surah Ali Imran ayat 10, kemudian Quran surat Ali Imran ayat 114. Kemudian prinsip menetapkan para pejabat atau pelaksana suatu urusan. Nah, saya ganti sekalian. Nah, ini juga ada di dalam Al-Quran. Nah, jadi ini adalah beberapa prinsip yang ada di dalam Al-Quran ya. Itu ya yang bisa saya sampaikan terkait tentang prinsip-prinsip dari Al-Quran ya. Kemudian sebenarnya masih ada ya, di sini ada beberapa item yang mungkin belum saya tulis. Saya kira sudah semua ya. Udah. Ini tadi di dalam ini belum ada, ini ada ya, ada penjelasannya. Di Quran surat Al-Qasas ya ayat 26. Maaf, kita klik dulu. Oke. Ini betul ya. Oke, begini nanti karena waktu ini singkat dan tidak mungkin saya baca satu-satu ayat ini karena ini ada beberapa ayat yang panjang sekali, nanti akan terlalu menyita waktu, sehingga saya bacakan poin-poinnya aja baik dari Quran dan hadis, prinsip-prinsip dari hadis ya. Kemudian yang prinsip-prinsip dari hadis itu juga tidak tidak kalah banyaknya begitu ya bahasanya, karena saking banyaknya, dan ini hadis pun tidak saya tuliskan di sini ya. Jadi kalau nanti teman-teman atau rekan-rekan mahasiswa ini mau
mencari hadisnya itu bisa saya tunjukkan di mana kitabnya, tapi ini tidak saya tulis di sini karena banyak ini sebenarnya hadis yang jadi hadis yang perlu ditulis, sehingga karena waktu ya kita tidak bisa menulisnya satu persatu gitu ya. Oke, kita bacakan aja poin-poin pentingnya, nanti kalau ingin mengembangkan itu ya itu nanti belakangan ya, nanti itu terserah kemampuan teman-teman pengembangannya itu sampai mana, tapi prinsip-prinsipnya itu kita dapatkan di sini. Satu prinsip kebutuhan akan pemimpin ya. Jadi ada hadis misalkan kita bacakan, apabila ada 3 orang bepergian keluar, hendaklah salah seorang di antara mereka menjadi pemimpin. Jadi pemimpin itu sangat-sangat penting, bahkan ketika orang musafir pun ya, disebutkan di dalam hadis rawahu Abu Dawud ini disebutkan bahwa kalau orang bepergian 3 orang saja, itu salah satu di antara mereka itu harus jadi pemimpin. Bahkan kalau menurut saya 2 orang yang berboncengan ketika dia keluar dari rumahnya, itu salah satu harus menjadi pemimpin, dan itu adalah salah satu prinsip di dalam hadis Rasulullah SAW bahwa penting untuk setiap rombongan, apalagi masyarakat, apalagi negara yang besar, itu perlu adanya pemimpin. Nah, kemudian ada juga misalkan hadis riwayat Ahmad yang mengatakan tidak boleh ya bagi 3 orang yang berbeda di tempat terbuka di muka bumi ini, kecuali ada salah seorang di antara mereka yang menjadi pemimpin. Jadi pemimpin itu sangat penting. Jadi kalau rekan-rekan mahasiswa itu ada kegiatan di luar, walaupun itu jumlahnya 3 orang, 2 orang, itu akan salah satu di antara mereka harus menjadi pemimpin rombongan itu penting. Jadi apapun eventnya, apapun organisasinya, apalagi organisasi, tentu ada pemimpinnya. Jadi orang yang musafir aja itu harus ada pemimpinnya. Bahkan ketika satu keluarga itu pergi ke suatu tempat, maka itu juga harus ada pemimpinnya. Nah, yang berikutnya adalah prinsip tanggung jawab atas seorang pemimpin. Nah, jadi kulukum ra'in. Jadi kalau kalian itu adalah, setiap kalian itu adalah pemimpin. Tiap-tiap kamu itu adalah pemimpin. Nah, setiap kamu adalah pemimpin. Kulukum ra'in wa kulukum mana hadisnya itu, dan setiap dari kalian itu akan ditanya tentang kepemimpinanmu itu. Nah, seorang kepala negara yang memimpin sebuah negara, maka dia bertanggung jawab atas negaranya itu, atas masyarakat yang dia pimpin. Nah, bahkan disebutkan di dalam hadis muttafaqun alaih itu, seorang laki-laki dia adalah sebagai pemimpin keluarga, maka akan bertanggung jawab, akan ditanya tanggung jawabnya tentang keluarganya yang ia pimpin, gitu ya. Itu hadisnya begitu. Jadi setiap kita adalah pemimpin terhadap, minimal terhadap diri kita sendiri, terhadap warga kita sendiri, dan lain sebagainya. Jadi prinsip tanggung jawab pemimpin itu ada di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga adalah prinsip hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin berdasarkan persatuan atas persaudaraan, saling mencintai. Jadi pemimpin-pemimpin yang baik adalah pemimpin-pemimpin yang mencintai rakyat, dan mereka mencintai kamu, mereka mendoakan kamu dan mendoakan mereka. Sedangkan pemimpin-pemimpin kamu yang tidak baik adalah para pemimpin yang kamu benci dan mereka membenci kamu melaknat mereka dan mereka melaknat kamu. Nah, ini adalah hadis riwayat Ahmad. Tetapi bagaimana hadis ini muncul dan bagaimana penjelasannya, ini tentunya butuh kajian yang lebih mendalam tentunya. Apa maksud melaknat, apa maksud mencintai, apa maksud mendoakan di situ. Nah, begitu kira-kira. Jadi perlu kajian yang mendalam dari hadis-hadis atau dari arti hadis yang saya bacakan ini. Di
hadis dari Ahmad bin Hambal ya, di dalam kitab Musnad. Nah, kemudian yang berikutnya, prinsip yang keempat adalah tentang prinsip ketaatan. Jadi wajib atas seorang muslim itu mendengarkan dan menaati perintah baik yang disenangi maupun tidak, kecuali jika ia diperintah melakukan maksiat ya, hadis riwayat Bukhari. Di dalam kitab Sahih Bukhari itu mengatakan begitu. Nah, ini juga tentunya perlu penjelasan yang lebih mendalam ya, bagaimana ketaatan kita kepada pemimpin, apa batasan pemimpin itu melanggar, kapan pemimpin itu kemudian tidak ditaati gitu. Jadi ini adalah sebagai akan menjadi kajian kita mendalam tentunya, bagaimana itu dijawab di dalam fikih siyasah. Yang berikutnya adalah pemimpin yang tidak konsisten dan tidak bertanggung jawab. Nah, akan datang kepadamu pemimpin yang memerintahkan kamu untuk melakukan sesuatu padahal mereka tidak melaksanakannya. Barang siapa yang membenarkan kedustaan mereka itu dan membantu kezaliman mereka, maka ia termasuk golonganku dan aku tidak termasuk golongannya. Hadis riwayat Ahmad. Nah, ini tentunya juga hadis yang perlu kita ngaji, apakah maksud dari hadis ini secara mendalam ya, saya bacakan artinya saja. Hadis ini adalah hadis riwayat Ahmad ya, di dalam kitab Musnadnya. Nah, yang berikutnya adalah prinsip tolong menolong oleh yang kuat atas yang lemah dan yang kaya atas yang miskin. Ini juga adalah prinsip dari hadis tentang bagaimana bermasyarakat dan bernegara. Yang berikutnya saya baca cepat aja, prinsip kebebasan berpendapat. Nah, ini juga sangat sesuai ya dengan kondisi kita di dalam konteks keindonesiaan, di mana kebebasan berpendapat itu menjadi sesuatu yang penting karena kita di dalam negara berdemokrasi gitu. Nah, tetapi tentunya kita kalau belajar mendalam lagi tentang hadisnya, misalkan bagaimana implementasi kebebasan berpendapat itu, bagaimana aturannya, bagaimana prosedurnya kebebasan berpendapat itu. Nah, ini kan perlu kajian juga. Nah, kemudian prinsip persamaan di depan hukum, ini juga ada ya, ada hadisnya ya. Nabi pernah mengatakan bahwa sesungguhnya orang-orang yang sebelum kamu binasa lantaran apabila ada seorang tokoh terhormat mencuri, mereka membiarkannya. Dan tetapi apabila ada seorang lemah mencuri, mereka melaksanakan hukum atasnya. Nah, ini kan tidak adil. Lalu di akhir hadis itu Rasulullah SAW bersumpah, demi Allah ya, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, niscaya aku akan potong tangannya. Ini kan hadis riwayat Ahmad. Nah, ini sekali lagi hadis yang menunjukkan bagaimana Islam atau Nabi Muhammad SAW itu di dalam hadisnya sangat-sangat menekankan persamaan di depan hukum ya, tidak kemudian memilah-milah pejabat mana rakyat biasa, itu tidak seperti itu. Kemudian jika dia rakyat biasa kemudian lebih berat dan lain sebagainya, ini tentunya tidak begitu ya, tidak kemudian tumpul ke atas ya, tajam ke bawah gitu ya, apa bahasanya begitu ya kira-kira. Jadi tidak ada keadilan di hukum, tidak asas keadilan itu tidak ditegakkan gitu ya, atau ya begitulah kira-kira ya. Kemudian yang berikutnya, prinsip dalam mengangkat para pejabat negara atau pelaksana suatu urusan. Kemudian prinsip musyawarah ya, kemudian prinsip persaudaraan. Ini adalah beberapa prinsip ya di dalam baik Quran maupun di dalam hadis tentang prinsip-prinsip bagaimana
bermasyarakat dan bernegara. Tentunya materi ini banyak kekurangan karena sekali lagi saya tidak menulis secara teks utuh ya, baik Al-Qur'annya maupun hadisnya, tetapi saya berharap ini justru menjadi penyemangat ya rekan-rekan semuanya untuk bisa mencari dan bisa mengidentifikasi penjelasan-penjelasan yang benar terkait tentang apa yang saya sampaikan di sini. Begitu yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat kepada kita semua. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.